Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini saya nggak akan membagikan resep ataupun tips. Kita hanya akan berbincang-bincang ringan terkait sekolah online di masa pandemik ini. Tapi terlebih dahulu, kita intro. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum, saya tunggu untuk klik tombol subscribe-nya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positif yang dapat membangun konten saya ini. Saya tunggu ya. Oke, hari ini kita akan membicarakan terkait sekolah online. Kenapa sih saya harus ngambil tema sekolah online? Jadi gini, ini memasuki tahun ajaran baru ya, hampir 2 minggu sudah. Dari hari Senin tanggal 13 Juli, yang diisi pertama itu perkenalan, kemudian hari Selasanya barulah belajar full. Itu kalau di sekolah anak saya seperti itu. Mungkin kalau sekolah lain berbeda ya. Memasuki minggu kedua, mulailah ada beberapa wali murid yang mengeluh karena tidak sanggup untuk mengajari anak-anaknya sekolah online. Mereka merasa bahwa beban mereka bertambah, mereka merasa bahwa mereka nggak sanggup, mereka merasa bahwa anaknya tambah bodoh di rumah, mereka juga merasa kewalahan, mereka merasa anaknya tertinggal. Itu alasan-alasan yang saya dengar. Ada juga yang mengatakan bahwa saya sudah lelah bekerja dan sisa-sisa tenaga saya untuk mengajar anak saya dan saya tidak sanggup. Gini loh, Rek. Itu anak-anak kalian. Sebetulnya kita balikin lagi deh. Itu tanggung jawab siapa sih ya? Itu tanggung jawab kita loh. Itu titipan dari Tuhan kepada kita, bukan kepada guru. Kita minta tolong sama guru untuk mengajarkan mata pelajaran yang mungkin kita kurang memahaminya. Jadi biar secara ilmu mereka dikejarkan di sekolah, kita minta tolong kepada guru. Tetapi secara adat, istiadat, adab, dan segala macam itu dari kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan anak kita, gimana orang lain? Ambil sisi positifnya. Masa kecil anak-anak itu nggak akan terulang 2 kali. Kalau kalian sibuk bekerja tanpa berinteraksi dengan mereka, tahu-tahu mereka sudah gede, pasti ada penyesalan loh. Lihat semuanya itu lebih dekat, jangan semua mengeluarkan keluhan. Loh iya, kamu nggak ngerasain, loh kata siapa? Capek, sama. Saya juga kerja. Saya single parent malah. Semua harus saya atur sendiri. Kadang saya memang WFH, kadang saya memang WFO. Kalau WFH, ya udah, saya rapat, anak-anak saya sekolah online di sebelah saya. Campur aduk. Tapi kalau WFO, mungkin malah lebih tenang ya. Kalau buat saya, kalau suruh milih, terkadang saya milih WFO deh. Nanti waktu sekolah online-nya nanti saya dampingin waktu setelah pulang kantor. Cuman kapan saya bisa deket lagi dengan anak-anak saya? Ya saat ini. Sebetulnya itu hikmah loh dari corona ini. Kapan kita terakhir bermain dengan anak-anak? Kapan kita tahu cara mereka mengerjakan PR-nya? Kita kadang cuma melihat mereka dari prestasinya. Menurun ditanyakan, kenapa kalian gak belajar ya? Gak kayak gitu sih. Kalau saya ya udah, namanya anak-anak tuh pasti punya keunikan tersendiri. Ada yang pintar di bidang pelajaran, ada yang pintar malah justru di seninya. Gak bisa kita paksakan untuk semua hal mereka bisa. Kapan kalian tahu apa hobi anak kalian? Pernah nggak kalian tahu? Saya yakin orang-orang yang mengeluhkan
nggak sanggup, mereka nggak tahu sebetulnya anaknya itu suka apa. Saya bukannya sok ngajarin, enggak. Kebayang nggak sih kita merasa bahwa kita nggak sanggup, anak kita terlalu aktif, kita titipkan kepada guru. Apa nggak malu ya kita? Guru itu nanganin satu kelas, untuk di kelas anak saya sekitar 20 orang aja. 20 orang dengan watak anak yang sama dengan anak kita. Gimana pusingnya guru itu? Malu kalau untuk ngeluh. Saya nggak ngeluh bukan berarti saya sanggup, bukan. Tapi karena saya malu untuk mengeluh. Anak saya hanya 2. Buat saya hanya 2. Masa iya sih nggak bisa ngajarin mereka satu-satu? Kalau terkadang saya takutnya kurang bisa lebih memberikan pelajaran yang pas, panggillah guru. Guru yang istilahnya bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan. Jangan hanya gara-gara kita lelah, kita capek, kita paksa untuk sekolah masuk dengan mengabaikan semuanya. Oke, katanya. Ya kan saya hanya ingin protokol kesehatan dan segala macam. Kalian yakin nggak sih anak-anak, apalagi SD ya? Anak saya ada yang kelas 1 sama ada yang kelas 6. Anak kelas 1 itu nggak ubahnya seperti anak TK juga sih, masih sifatnya masih sama. Bukan nakal kalau kata saya. Hasrat ingin tahunya tinggi. Itu yang betul. Semua dia ingin tahu. Semua mereka ingin pelajarin. Semua dipegang. Dan yang pasti mereka semua selalu akan memegang hidung, mulut, mata. Ada yang selalu bilang, enggak kok, kalau anak saya itu selalu pakai masker. Itu kalau di rumah, Rek. Kalau di sekolah udah kumpul sama teman-temannya, terus teman-temannya udah buka aja maskernya, ini aman kok. Jenenge arek sakmono lho, Rek. Ya mesti dibuka. Pasti dibuka itu maskernya. Terus belum lagi kalau gini, maskermu lucu ya. Ya udah ini pakai, ambiar. Nggak tahu kita temennya itu kena atau tidak kan? Nggak menjamin. Katakanlah katanya ada yang bilang, ya seminggu sekali, sekolahnya 1 jam atau 2 jam aja. Saya mau tanya, emang virus itu ada waktu tidurnya ya 1 jam atau 2 jam? Makanya saya selalu bilang sama pihak sekolah, jangankan 1 jam, 5 menit saja saya nggak akan izinkan anak saya untuk sekolah, untuk pergi ke sekolah, karena saya takut kalau terjadi apa-apa, yang susah saya, yang khawatir saya, yang sedih juga saya. Cobalah pahami itu, jalani dengan ikhlas. Saya yakin kok semua bisa. Nggak ada yang bisa atau tidak bisa. Yang ada hanya mau atau enggak. Selama kalian mau, semua ada jalannya kok. Ini sebetulnya setengah curhat juga sih ya. Aku kalau ngelihat orang-orang di grup terus minta sekolah itu kok rada-rada gimana gitu. Ayolah Rek, itu loh tanggung jawabmu. Tanggung jawab sebagai orang tua. Itu ladang amal loh buat kalian. Biar lelah kita menjadi lilah. Pasti nanti akan jadi cerita lucu di masa depan waktu selesai pandemi ini. Sama-sama berdoa aja. Siapa sih yang nggak pengen anaknya sekolah pinter? Nggak ono sih nggak pengen iku Rek. Semua pasti ingin, tapi tidak di masa pandemik ini. Cukup sekolah online aja udah bagus. Tapi juga yang harus diperhatikan, nggak sekolah, masuk sekolah maksudku ya jangan diajak ke mall juga anaknya. Kalaupun pergi ke mall, perhatikanlah rambu-rambunya. Banyak itu saya kalau lihat saya di mall tuh ya, anak-anak bayi dibawa.
Mamanya pakai masker, anaknya enggak. Terus dilepas aja banyak main-main di sana, biar nggak suntuk katanya. Ini bukan masalah suntuk atau enggaknya, tapi bisa kita ngasih pengertian enggak sih ke anak-anak bahwa ini masa pandemik, kita di rumah aja, kita tenang dulu, nanti kalau sudah selesai, udah lewat, baru kita boleh keluar berinteraksi seperti biasanya, kita sekolah. Jangan, aku tuh capek yo gitu. Pulang sekolah, pulang kantor masih harus ngajari anakku. Tanamkan bahwa itu tanggung jawab saya, tanggung jawab saya, tanggung jawab saya. Malulah untuk selalu mengeluh. Saya yakin Anda bisa, kita bisa, kita semua mama-mama hebat. Wanita itu diciptakan multitasking, jadi bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Jadi pasti bisa, semua bisa. Jadi tetap semangat untuk kesehatan anak-anak kita juga, untuk kemajuan mereka juga. Tetap safe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.